Halo Sobat Pintar semuanya. Apa kabar nih hari ini? Ya, kita berjumpa kembali dengan saya Aisyati Fatimah, guru Bahasa Indonesia kelas 9 di SMP Negeri 1 Rongga. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang menulis teks cerita inspiratif. Silakan kalian simak video berikut ya. Setelah kalian menyimak lagu barusan, kesan apa yang kalian dapat dari lagu tersebut? Ya, tentunya banyak kan ya. Nah, Sobat Pintar semuanya, pernah tidak kita merasa putus asa dan kehilangan inspirasi? Apa kalian pernah merasakan demikian? Untuk mendapatkan inspirasi, kita harus mencari dari berbagai macam hal dan sumber. Nah, jika kamu sedang membutuhkan inspirasi dalam hidup, teks inspirasi dapat menjadi salah satu dari beberapa sumber inspirasi kalian. Apa itu teks inspirasi? Yuk, simak penjelasannya di bawah ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah kalian mempelajari teks cerita narasi inspiratif, diharapkan kalian mampu membuat rancangan cerita inspiratif yang berisi ungkapan simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dengan baik. Kemudian, setelah kalian mempelajari materi teks cerita inspiratif, diharapkan kalian tuh mampu menulis cerita inspiratif yang berisi ungkapan simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dengan baik. Nah, terus cerita inspiratif itu apa sih? Cerita inspiratif adalah satu bentuk prosa yang berisi kisah seseorang yang bertujuan untuk memberikan inspirasi atau motivasi. Tujuan teks inspiratif adalah untuk menambah dan mengunggah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan yang diharapkan secara positif. Ciri-ciri cerita inspiratif yang pertama yaitu kisah nyata. Teks inspirasi biasanya diangkat atau diadaptasi dari sebuah kisah nyata. Ini digunakan untuk memberikan gambaran bahwa hal-hal yang terjadi dalam kisah tersebut ternyata dapat juga terjadi dalam kehidupan pembaca. Ciri yang kedua, tema. Selain kisah nyata, setiap bentuk tulisan teks inspirasi dapat dikembangkan dari satu tema tertentu menjadi kisah inspiratif yang menarik. Ciri yang ketiga, judul. Setiap teks inspirasi harus diberikan judul untuk memudahkan pembaca mengidentifikasi tentang gambaran isi teks.
Ciri yang keempat, adanya alur. Dalam teks inspirasi, terdapat alur cerita untuk memberikan pemahaman awal, inti, dan akhir cerita atau kisah. Maka, teks inspirasi juga dapat disebut sebagai teks cerita karena di dalamnya terdapat alur, yaitu urutan waktu cerita dari awal hingga akhir yang dapat dipahami pembaca. Ciri yang kelima, bersifat naratif. Teks inspirasi tentunya bersifat naratif atau cerita. Karena seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, di dalamnya terdapat alur. Ciri yang keenam, ada tokoh yang diceritakan. Pada teks inspirasi, terdapat tokoh cerita dengan kisah hidupnya yang dijadikan sumber inspirasi, contoh, atau tauladan bagi pembaca. Pada umumnya, tokohnya adalah manusia. Struktur cerita inspirasi, yang pertama ada orientasi, yaitu bagian awal teks cerita inspiratif atau pengantar cerita. Pada bagian ini, memperkenalkan latar dan tokoh cerita. Struktur yang kedua yaitu perumitan masalah, yaitu bagian yang memuat kisah-kisah tokoh yang menjadi sebuah peristiwa sebagai pengantar menuju konflik. Yang ketiga ada komplikasi, yaitu bagian yang memuat segala konflik yang sedang hingga sampai pada puncaknya. Pada bagian inilah disajikan sebuah cerita yang dapat menjadi inspirasi bagi pembaca. Yang keempat ada resolusi, yaitu bagian yang memuat penyelesaian peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam konflik. Yang kelima ada koda, yaitu merupakan bagian akhir cerita inspiratif atau penutup sebuah cerita. Kemudian kaidah kebahasannya yang pertama ada menggunakan kalimat yang bermakna lampau, contohnya telah, sudah, terbukti. Yang kedua, menggunakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Dan yang ketiga, menggunakan kata kerja sikap atau respon terhadap tindakan. Dan yang keempat, penulis berperan langsung sebagai orang pertama atau terlibat langsung dalam cerita tersebut. Adapun langkah-langkah menulisnya, yang pertama, kita harus menentukan tema terlebih dahulu, ya. Tema akan menentukan cerita yang ditulis mengenai apa dan alurnya seperti apa. Kemudian yang kedua, membuat judul inspiratif. Tentukan judul yang bisa mengajak orang untuk realistis dan selalu semangat untuk berjuang. Yang ketiga, cerita harus diangkat dari kisah nyata. Cerita yang baik adalah cerita yang dijiwai dengan baik. Maka solusinya adalah dengan mengambil cerita yang akan diangkat dari kisah nyata. Yang keempat, kesan di paragraf pertama. Mulailah dengan memperkenalkan tokoh dengan latar belakangnya serta menjelaskan sedikit mengenai karakternya. Langkah yang kelima yaitu konfliknya yang tuntas, ya. Perlu ada konflik yang dibuat tuntas oleh penulisnya, sehingga pembaca bisa langsung menarik pelajaran dan hikmah dari cerita tersebut, tanpa perlu menunggu terbitan buku berikutnya. Yang keenam, masukkan emosional dalam konflik. Cerita inspiratif membutuhkan sentuhan emosional di dalamnya, sehingga perlu melibatkan perasaan atau aspek psikis dari pembacanya. Biarkan pembaca merasakan juga bagaimana perasaan tokoh dalam menghadapi konflik tersebut. Ketujuh, dialog teks dan dialog bukan teks. Menulis cerita inspiratif bisa ditambahkan dialog, sebab pada dasarnya strukturnya sama seperti prosa lain, ya, seperti cerpen, cerbung, ataupun novel.
di mana ada dialog di dalamnya yang menggambarkan interaksi tokoh utama dengan orang-orang di sekitarnya. Dalam cerita inspiratif, dialog antar tokoh bisa memberikan hikmah dan pelajaran pada pembaca. Penulis bisa menggunakan dialog teks maupun dialog bukan teks. Dialog teks biasanya ditambahkan kata ujar, kata ucap, dan sejenisnya. Lantas, ungkapan simpati itu apa ya? Simpati adalah ungkapan perhatian seseorang kepada lawan bicaranya atas suatu kejadian yang dialami lawan bicara, baik yang mengembirakan maupun yang tidak mengembirakan. Contohnya, sungguh malang nasibmu. Turut berduka cita. Wah, selamat atas prestasimu ya. Kasihan sekali. Terus yang kedua, ungkapan kepedulian apa? Nah, ungkapan kepedulian adalah cara memelihara hubungan dengan orang lain yang bermula dari perasaan dan ditunjukkan dengan perbuatan seperti memperhatikan orang lain, berbelas kasih, dan menolong. Contohnya, Bayu mengantar adiknya ke sekolah. Terus yang ketiga, ungkapan empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, disertai dengan tindakan. Contohnya, saya mengerti keinginan Anda. Contoh yang kedua, saya dapat memahami pikiran Anda. Contoh yang ketiga, saya ikut terluka dengan pengalaman Anda itu. Yang keempat, ungkapan perasaan pribadi. Apa itu? Nah, perasaan pribadi adalah perasaan yang berhubungan dengan keseluruhan pribadi, misalnya harga diri, putus asa, ya. Contohnya, saya kecewa kepadamu. Dia tersenyum ketika aku memberinya selembar uang. Berikut ini saya sajikan video langkah-langkah menulis teks narasi. Silakan kalian simak dengan baik. Pada zaman Tiongkok kuno, ada seorang petani mempunyai seorang tetangga yang berprofesi sebagai pemburu dan mempunyai anjing-anjing yang galak. Anjing-anjing itu sering melompati pagar dan mengejar domba-domba petani. Petani itu sering meminta tetangganya untuk menjaga anjing-anjingnya, tetapi tetangganya tidak pernah mau peduli. Suatu hari, anjing-anjing itu melompati pagar dan mengejar beberapa domba milik petani sehingga terluka parah. Petani itu merasa tak sabar dan memutuskan untuk pergi ke kota untuk berkonsultasi pada seorang hakim. Sang hakim mendengarkan cerita petani dan berkata, "Saya bisa saja menghukum pemburu itu, memerintahkan dia untuk merantai dan mengurung anjing-anjingnya. Tapi Anda akan kehilangan seorang sahabat dan mendapatkan seorang musuh. Mana yang Anda inginkan, sahabat atau musuh yang menjadi tetangga Anda?" Petani itu menjawab bahwa ia lebih suka mempunyai seorang sahabat sebagai tetangganya. "Baik, saya akan menawari Anda sebuah solusi untuk menjaga domba-domba Anda supaya tetap aman, namun juga akan membuat tetangga Anda tetap sebagai sahabat." Pak Hakim kemudian membisikkan solusi tersebut kepada si petani. Mendengar solusi Pak Hakim, petani itu setuju. Ketika sampai di rumah, petani itu segera melaksanakan solusi yang diberikan Pak Hakim. Dia mengambil 3 anak domba terbaiknya dan menghadiahkan kepada 3 anak dari tetangganya. Anak-anak si pemburu sangat senang menerima hadiah dari si petani. Mereka mulai bermain dengan domba-domba itu. Untuk menjaga mainan baru anak-anaknya, si pemburu mengurung anjing-anjing miliknya. Sejak saat itu, anjing-anjing itu tidak pernah mengganggu domba-domba dari petani. Sebagai rasa terima kasih atas kedermawanan petani kepada anak-anaknya, pemburu itu sering membagi hasil buruan kepada petani. Sebagai balasan, petani mengirimkan daging domba dan keju buatannya. Dalam waktu singkat, tetangga itu menjadi sahabat yang baik. Persahabatan tidak ada sangkut pautnya dengan harta, jabatan, dan popularitas.
Persahabatan sejati lahir dari kasih, ketulusan, kepercayaan, kejujuran, kesetiaan, dan kebersamaan. Nah, ini contoh cerita teks inspiratif. Silakan simak dengan baik. Bagaimana sobat pinter semuanya? Apakah sudah disimak contohnya? Nah, sekarang kita berlatih ya. Silakan kalian baca teksnya dan kerjakan tugasnya. Selamat mengerjakan. Sekian pemaparan dan penjelasan materi kali ini. Terima kasih telah menonton channel saya. Semoga Anda mendapatkan pengetahuan bermanfaat dari presentasi ini. Semoga beruntung.